biasa, men. Haleluya. Mari siapkan hatimu sama-sama kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah online kita di tahun 2021 di bulan Januari ini. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari sama kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami boleh memasuki tahun 2021 semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kami, bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan bagi kami, tahun ini adalah tahun terobosan dalam hidup kami Tuhan. Kami akan mengalami janji-janji berkat yang Tuhan sediakan, janji-janji berkat yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan kami mau terima itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Dan kami akan menjadi pemuji penyembah Tuhan di akhir zaman ini. Kami akan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami berada Tuhan. Kami akan memberitakan kebenaran-Mu, kehadiran-Mu yang memberkatkan setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan semua. Kami yang menyaksikan di rumah Tuhan. Tuhan kamu rapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu turun bagi kami semua. Hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Kami dimenangkan. Kami yang mengalami masalah, kami dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Karena hadirat-Mu Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, kami siap memuji. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari masuk dalam Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bapak Ibu boleh tepuk tangan di rumah masing-masing. Haleluya. Bersyukur dengan hati bersyukur, halamannya pujian, amin. Penuhi baiknya Tuhan dengan nyanyian syukur, hadiratnya segala kepujian ini. Katakan mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya musuh. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik. Jangan duranya kekal selama-lamanya. Kau yang bersuka cita yang merasakan hadirat Tuhan, katakan sebab Tuhan Dia baik. Jangan duranya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian. Katakan hadiratnya, hadiratnya musuh. Mari sama-sama bersuka cita, katakan sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik. Jangan duranya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Jangan duranya kekal selama-lamanya. Hadirat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Jangan duranya selama-lamanya Tuhan, lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Jangan duranya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik. Yes, Tuhan baik. Sebab Tuhan Dia baik.
Yesusku, luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesus, luar biasa. Luar biasa. Yesus kita luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Yesus luar biasa. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ya Allah, ya Yesus. Ya Allah, Yesus. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus. Katakan Engkau ada bersamaku Tuhan. Ya Rabbi, Yesus. Kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenangan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih. Anugerah-Mu besar bagi kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema Abraham membangun mezbah. Ini merupakan bagian dari seri khotbah perjanjian berkat.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampailah di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Haleluya. Abraham mendapatkan panggilan Tuhan secara khusus untuk pergi ke tanah Kanaan pada waktu dia berada di Haran. Sebelumnya Tuhan telah mendatangi dia, Tuhan telah mengunjungi dia, Tuhan telah berbicara kepada dia pada waktu dia masih berada di Mesopotamia, di Ur-Kasdim. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga adalah janji Tuhan kepada Abraham. Kemudian ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham dia setuju dengan perkataan firman Allah. Kemudian dia sepakat dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dan dia bertindak sesuai dengan firman Allah. Itulah yang disebut dengan percaya. Dia setuju firman Allah, dia sepakat dengan Allah, dan dia bertindak sesuai dengan firman Allah. Percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang keluar dari hati yang terdalam, percaya kepada Allah yang memanggil dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Abraham bersama dengan Sarah, Lot dan keponakannya bersama dengan karyawan-karyawannya atau orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan mereka mengadakan perjalanan dari Haran menuju Kanaan. Nah, di dalam ayat yang ke-6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Abraham mendapatkan lawatan Tuhan secara khusus. Dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Abram secara pribadi. Dan Tuhan berkata, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
mendapatkan pewahyuan ilahi, maka dia mendirikan mezbah bagi Tuhan di Sikem. Mezbah adalah tempat di mana Abraham mempersembahkan korban kepada Allah. Mezbah adalah tempat di mana Abraham beribadah kepada Allah. Mezbah adalah tempat di mana Abraham berdoa kepada Allah. Mezbah adalah tempat di mana Abraham mengadakan persekutuan dengan Allah. Dan mezbah adalah suatu simbol di mana Abraham menundukkan dirinya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang telah memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, datang menuju ke Kanaan. Mezbah sangat penting bagi kehidupan Abraham, di mana dia berkemah bersama dengan keluarga, orang-orang yang menyertai dia. Di situ dia membuat mezbah bagi Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Setelah dari Sikem, kemudian Abraham dia pindah ke Betel. Dan di Betel dia membangun kemah tempat mereka tinggal. Dan di situ juga dia membangun mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari mana Abraham belajar membangun mezbah? Siapa yang mengajar dia untuk mendirikan mezbah bagi Allah? Saya percaya Abraham mendapatkan pewahyuan dari Allah apa yang harus dia lakukan. Saya percaya Abraham dituntun oleh Allah sendiri untuk membangun mezbah bagi dirinya, bagi keluarganya, untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Allah. Apabila kita masih hidup sampai pada hari ini, maka itu adalah kasih karunia Allah semata-mata. Tuhan punya rencana yang besar bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagi keluarga kita, bagi gereja Tuhan. Tuhan ingin kita membangun mezbah supaya nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Tuhan ingin kita membangun mezbah untuk berdoa kepada Allah. Tuhan ingin kita membangun mezbah untuk bersekutu dengan Allah. Tuhan ingin kita membangun mezbah untuk menaikkan pujian dan penyembahan bagi Allah. Dalam zaman modern ini, mezbah berbicara tentang persekutuan kita dengan Allah. Mezbah berbicara tentang ibadah kita kepada Allah. Mezbah berbicara pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Allah. Mezbah berbicara tentang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Apakah doa mengenai diri kita, keluarga kita, kota kita, bangsa dan negara kita, pekerjaan Tuhan atau hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau kita membangun mezbah bagi Dia setiap hari. Karena Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia ingin kita membangun hubungan yang lebih baik lagi dibandingkan dengan hari yang lalu, tahun yang lalu. Dia ingin kita membangun dan mengembangkan mezbah untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama
Tuhan Yesus. Hari demi hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita melewati tahun 2020 yang penuh dengan kesesakan, penuh dengan pergumulan dan tantangan. Pergumulan yang sama belum berakhir berkaitan dengan COVID-19. Pada suatu saat pasti itu akan berakhir. Kita harus percaya. Suatu saat kita akan hidup beribadah, bersosialisasi dengan keadaan yang normal tanpa masker. Itu suatu saat. Tapi sementara ini, Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya agar supaya mezbah Tuhan selalu dibangun di hadapan Allah. Karena mezbah berbicara tentang tempat, keadaan, situasi, di mana kita menyembah Allah, di mana kita berdoa kepada Allah, di mana kita menaikkan ucapan syukur kepada Allah, dan di mana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Firman Allah berkata, karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mezbah adalah tempat atau sarana di mana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Kita mempersembahkan keluarga kita kepada Allah. Kita mempersembahkan pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita kepada Allah. Bahkan kita mempersembahkan bangsa dan negara kita kepada Allah. Karena Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Agar supaya Dia dapat melaksanakan kehendaknya dengan sempurna di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang yang percaya, kita memiliki free will. Kita bebas untuk memilih dan menentukan jalan hidup ini. Tuhan menuntun kita, tetapi kita yang melangkah, bukan Tuhan. Alkitab berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dia. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, di mana langkah-langkah yang Tuhan tetapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Langkah-langkah yang harus dilalui oleh suami tidak bisa digantikan oleh istri atau sebaliknya. Karena masing-masing kita ada langkah-langkah iman yang Tuhan tetapkan untuk kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita mempersembahkan hidup kita selalu kepada Dia. Sehingga Tuhan memiliki akses sepenuhnya untuk mengerjakan kehendak-Nya yang sempurna di dalam diri kita, melalui diri kita, dan bersama dengan kita. Alkitab berkata sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia. Roma 11 ayat 36. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara saya dan saya miliki? Itu semua dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita membangun satu kehidupan yang lebih intim dengan Allah. Tuhan mau kita membangun satu kehidupan yang lebih baik lagi bersama dengan Allah. Tuhan mau kita membangun satu kehidupan yang lebih maju lagi bersama dengan Allah. Karena kita adalah pribadi yang sangat spesial di hadapan Allah. Tuhan begitu peduli dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Dan dia rindu untuk bersekutu dengan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Abraham, Bapa segala orang beriman. Abraham terkenal dengan imannya. Pribadi yang suka bergaul dengan Allah. Abraham adalah pribadi yang membangun kehidupannya yang intim dengan Allah melalui mezbah demi mezbah yang dia dirikan bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu kita membangun mezbah Allah hari demi hari, maka kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini dalam hidup kita pribadi, keluarga kita, usaha kita, aktivitas kita, pelayanan kita, gereja kita. Sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan ingin kehendaknya yang ada di sorga berlaku di dalam dunia ini. Tuhan ingin kerajaannya yang ada di sorga memerintah di dalam dunia ini. Kerajaan Allah dan kehendak Allah akan berlaku di dunia ini pertama-tama di dalam diri setiap orang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita membangun mezbah Allah, kita bukan sekedar meminta setiap apa yang kita perlukan di dunia ini. Tetapi kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah dan berkata, ya Allah, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, terjadi dalam hidupku, terjadi dalam keluargaku, terjadi dalam pekerjaanku, terjadi dalam usahaku, terjadi dalam pelayananku, terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Sangat penting, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Membangun mezbah sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena dari mezbah itu akan naik doa orang-orang kudus dari bumi ini. Akan naik sampai ke dalam kerajaan surga. Tidak ada doa yang sia-sia yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dari hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada penyembahan yang sia-sia yang dinaikkan dari bumi ini, yang dilakukan, dinyanyikan, dipujikan oleh orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus. Tidak ada ibadah yang sia-sia yang dilakukan dari hati yang mengasihi Allah dengan kesungguhan. Semua itu akan berkenan di hati Allah dan menyenangkan. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Allah. Kita diciptakan untuk hidup berkenan kepada Allah. Kita diciptakan untuk memuliakan nama Dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Abraham memahami mengapa dia harus membangun mezbah di tempat
di mana dia berkemah. Bapak Ibu Saudara, dari perjalanan dari Haran menuju Kanaan, dia harus membangun kemah demi kemah tempat dia, keluarga, karyawan, ponakannya tinggal. Kemudian di situ dia harus membangun mezbah bagi Allah. Segala sesuatu yang Allah suruh Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan, itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak meminta banyak dari hidup kita. Dia hanya meminta hati kita dipersembahkan kepada Dia hari demi hari. Hati yang dipersembahkan di atas mezbah, di mana kita bersekutu dengan Allah, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh keadaan. Dimanapun kita berada, kita dapat membangun mezbah bagi hormat dan kemuliaan nama Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mezbah adalah tempat, sarana di mana kita beribadah kepada Allah. Kita menaikkan ucapan syukur dan terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, perlindungan dan penyertaan Allah kepada kita. Tempat di mana kita, keadaan, sarana di mana kita menaikkan doa-doa bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi bangsa dan negara. Tempat di mana kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah. Tuhan mau hidup kita menyenangkan Dia. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita bertanya kepada Tuhan, selidikilah kami Tuhan. Apakah kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang sekali lagi pujian ini katakan pada Tuhan, selidiki aku Tuhan Yesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi aku. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang setia. Pujian ini katakan, selidiki aku Tuhan Yesus, selidiki aku, amin. Lihat hatiku, oh Lord, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
Sekali lagi, kau dapati aku tetap Kita akan berdoa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Akhir-akhir ini kita sangat membutuhkan kekuatan khusus dari Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu kita perlu mendekatkan hati kita, diri kita kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kita di saat kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang di rumah maupun dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Hindaralabosikinakarawalapakarawalapasikeralabasi. Haleluya, irarapakarawalabosikerawalapakarawalapakarawalapasikianakarawalapakarawalabasi. Haleluya, Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Allah yang melakukan hal yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Tuhan, bawa hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Tidak ada di antara satu pun dari kami yang hatinya Tuhan Yesus mengeluh dan terus berputus asa. Tuhan, kami mau bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, tapi kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jaga dan lindungi kami Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami masalah pergumulan, begitu masalah ekonomi, Tuhan, keuangan, Tuhan Yesus, di mana ada di antara kami tidak bekerja lagi atau mendapatkan gaji hanya setengah. Tuhan, kami angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau lah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan setiap berkat bagi kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan setiap keluarga-keluarga membutuhkan keuangan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak memiliki pekerjaan tetap Tuhan, Engkau sumber daripada berkat Tuhan, Engkau bukakan jalan sehingga mereka boleh memiliki pekerjaan dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus membutuhkan uang kontrakan rumah, biaya sekolah anak-anak yang akan naik kelas ya Tuhan, membutuhkan Tuhan dana untuk uang pangkal, uang sekolah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan dan curahkan berkat bagi setiap keluarga, bagi setiap anak-anak kami yang akan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi Bapa. Karena anak-anak kami Tuhan ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini yang sakit apapun juga Tuhan, yang mungkin secara medis dokter mengatakan bahwa tidak ada obatnya, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Oleh bilur Yesus setiap penyakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini yang ada mengalami COVID-19 Tuhan, kami percaya bahwa virus ini akan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena oleh kuasa darah Yesus Kristus, semua sakit penyakit dalam bentuk apapun pergi dan dari tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, setiap keluarga yang tidak harmonis lagi Tuhan, antara hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara Tuhan, mungkin karena masalah dan situasi keadaan ini Tuhan, mereka Tuhan mengalami masalah dengan hubungan satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah mempersatukan setiap suami istri Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih Tuhan Yesus mengalir dalam rumah tangga anak-anak Tuhan hari ini. Kasih ilahi turun mengalir Tuhan, kasih yang mula-mula kembali Tuhan bangkitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, mereka boleh saling mengasihi, boleh saling menopang satu dengan yang lain. Mereka boleh saling mendoakan satu dengan yang lain ya Tuhan. Karena kami percaya di mana ada kesatuan dalam keluarga, maka Roh Tuhan akan bekerja dengan bebas. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa hati kami terus melekat kepadamu Tuhan Yesus. Bawa roh kami terus menyala-nyala dalam mengiring Engkau Tuhan. Supaya setiap hari kami semakin menjadi orang-orang yang militan Tuhan Yesus. Sehingga menghadapi akhir zaman ini Tuhan, kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Jemaat Karis, jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat yang berkemenangan Tuhan. Jemaat yang luar biasa. Dan jemaat yang penuh dengan kasih ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Fokuslah kepada Dia. Bangunlah mezbah setiap hari di hadapan Allah. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah.
kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, seluruh aktivitas kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin.